Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rekan-rekan, teman-teman Safrahayu dimanapun berada, alhamdulillah atas izin serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipertemukan kembali di suasana yang luar biasa, karena kita kembali dipertemukan Allah di bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan. Semoga kita mulai hari ini ke depan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Teman-teman Safrahayu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu sabdanya, di mana Imam An-Nawawi rahimahullah menempatkan sabda beliau ini dalam hadis, kitab hadis yang beliau susun, kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis ini dihasankan oleh sebagian besar para ulama, namun ada juga yang menganggap hadis ini sahih. Teman-teman Safrahayu, kalau kita melihat dari arti sabda Nabi tersebut, min husni islamil mar'i, dari antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Teman-teman, dari hadis ini kita bisa mengambil satu kaidah yang sangat luar biasa untuk kita, terutama sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Kaidah ini jika kita pegang, jika kita tanamkan instan dalam hati kita, ini akan menjadi patokan yang sangat bagus untuk menjalani kehidupan kita, di mana kita akan terhindar dari hal-hal yang sebetulnya akan membuat banyak kegelisahan, keresahan dalam hidup kita. Bagaimana tidak, Rasulullah mengatakan di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Para ulama menyebutkan yang dimaksud ma la ya'ni di sini setidaknya berkaitan dengan dua hal. Pertama, hal-hal yang tidak ada manfaat bagi dirinya, bagi kita. Yang kedua, hal-hal yang tidak ada kaitan dan hubungannya dengan kita, maka itu ditinggalkan. Sebagai gambaran seperti ini, hendaknya kita seorang muslim, seorang mukmin memperhatikan dari mulai perkataan, kemudian juga perbuatan, entah itu kalau zaman sekarang tulisan, postingan, komentar, dan lain sebagainya. Apakah perkataan, perbuatan, dan postingan tersebut ada kaitan atau ada manfaat buat kita? Khususnya buat kita di sini adalah pertama, ada kebaikan, ada manfaat buat paling tidak buat dunia kita, atau yang lebih utama lagi, adakah manfaat buat akhirat kita? Ini yang mesti menjadi catatan, sehingga waktu yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dengan tidak melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak ada manfaat sama sekali buat kita, baik untuk dunia kita ataupun untuk akhirat kita, apalagi gitu kan. Nah, kita pikir-pikir dulu ketika ingin mengatakan sesuatu, ingin melakukan satu kegiatan, perbuatan, apakah perkataan itu, apakah kegiatan itu ada manfaat buat kita, khususnya buat agama atau dunia kita. Kalau tidak ada, maka agar keislaman kita menjadi baik, salah satunya adalah kita tinggalkan. Maka kita lakukan hal-hal yang lebih bermanfaat dan berkaitan dengan kita. Pun demikian, hari ini kita lihat
karena manusia hampir tidak lepas dari yang namanya interaksi sosial, terutama di media sosial ya. Hari ini kadang-kadang manusia tidak berkumpul, tapi dia berinteraksi lewat tulisan, dengan postingan dan lain sebagainya. Maka itu juga sama. Kita pikirkan, jangan sampai kita memposting, kita mengupload hal-hal yang tidak ada manfaat buat kita, tidak ada hubungan dengan kebaikan kita untuk agama dan akhirat kita. Itu yang mesti kita pikirkan, teman-teman. Jangan sampai apa yang telah kita lakukan, karena semua yang kita lakukan, apapun itu, pasti dan nyata akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyesal. Dan ketika seorang muslim, seorang mukmin menguatkan dirinya untuk berusaha meninggalkan, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya, maka bisa dijamin kehidupannya akan lebih tenang, terhindar dari yang namanya kegalauan. Karena sebagai contoh saja, kita melihat atau mengomentari atau juga ikut men-share dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak ada kaitan dan manfaat buat kita, itu akan merasuk ke pikiran kita, bahkan bisa berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Tetapi kita pilah-pilah apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita lakukan, semuanya yang ada manfaat buat kita, buat agama kita, buat akhirat kita, maka insya Allah hidup kita akan lebih tenang. Rahayu dimanapun berada. Dari hadis Nabi ini juga kita harus bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang disampaikan Nabi ini memang ringkas, singkat. Maka para ulama mendefinisikan hadis ini dengan jawami'ul kalim, atau kalimat-kalimat yang ringkas namun padat, syarat dengan makna. Nah, sekali lagi teman-teman, mulai hari ini mari kita latih diri kita, latih keseharian kita, dimulai dari hal-hal yang kecil saja. Semisal seperti tadi, kalau kita dalam scroll di sosial media, kita menemukan satu berita, satu link atau apapun, kita perhatikan dulu apakah hal itu perlu kita kasih komentar, apakah hal ini bermanfaat kalau kita share dan lain sebagainya. Kalau tidak ada kaitan dengan kita, maka kita tinggalkan. Kalau tidak bermanfaat, maka kita tinggalkan. Nah, terkecuali kalau dengan kita membagikan video, dengan kita berkomentar, akan ada maslahat, kebaikan buat kita, yang minimal pahala. Misalkan kita membagikan informasi pengajian dan lain sebagainya, maka silahkan lakukan. Tapi kalau tidak, maka sekuat tenaga kita latih dan tinggalkan. Mudah-mudahan dengan melatih yang kecil ini kita bisa meninggalkan hal-hal yang besar yang tidak bermanfaat. Ya, teman-teman, di kesempatan terakhir kembali kami ulang hadis Nabi ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan seseorang, kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Kesimpulannya, mari kita latih di momentum yang mulia ini, sedikit demi sedikit kita melatih diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun meninggalkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kita. Jangan sampai waktu yang Allah berikan sia-sia, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kemampuan dan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.